Halo, selamat datang kembali di channel Namora Belajar. Oke, kita lanjutkan belajar mengenai RPG ILE. Ya, kali ini video yang kedua untuk bagian RPG ILE. Untuk yang video pertama, mungkin sudah kalian saksikan sebelumnya. Di situ kita sudah membuat atau menginput suatu data ke physical file ya. Jadi di video kedua ini kita akan mengupdate ya atau mengubah isi dari suatu data di physical file dengan menggunakan RPG ILE. Mungkin bagi yang sudah lihat di video pertama, di sini saya jelaskan eh, kita telah membuat untuk suatu RPG ILE untuk memproses data yang diinput dengan DSPF ini dan menuliskannya ke dalam physical file. Nah, untuk yang kedua ini kita akan mengganti yang write ini dengan update ya. Karena kita akan mengupdate atau mengubah isi dari suatu file suatu data di physical file tersebut. Jadi kita gunakan update. Ya, di sini nanti saya ganti jadi update ya. Oh, sorry, jelek. Jadi nanti outputnya ini write-nya ini saya ganti dengan update. Dan nanti kita nggak menggunakan PF lagi ya, tapi akan ada satu logical file lagi. Logical file itu kita bisa menuliskan adanya key ya. Jadi kita gunakan suatu key untuk searching, untuk mencari data yang sesuai dengan key yang diinput. Dalam hal ini adalah customer code ya. Jadi key-nya nanti kita gunakan customer code atau kode customer ini key-nya. Kemudian di display filenya itu kita tambahkan, kalau sebelumnya kan udah ada DSP01 ya, ini udah ada nih. Kemudian kita akan tambahkan DSP02 dan DSP03. Jadi ini untuk yang menginput key-nya, terus ditarik ke LF-nya nih key-nya. Kalau ada datanya maka akan ditampilkan di DSP03. Ini untuk menampilkan atau konfirmasi ya. Sorry, untuk mengganti ya, untuk update. Ini untuk update. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu menginput key-nya, kemudian yang kedua adalah mengupdate. Baru kita RPG-nya ini akan ini ya, mengupdate ini ya. RPG akan mengupdate ke logical file-nya. Misalkan diganti alamatnya atau folder post-nya. Nah, itu contohnya dengan kita gunakan statement update. Oke, langsung saja kita coba di programnya. Jadi pertama kita akan membuat logical key ya. Logical file ini ya. Kita buat logical file-nya. Kita ke DDS. Oke. QDDS src. Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah membuat physical file-nya. Ini physical file yang ini nih. Nah, di ini kita akan buat logical file-nya. Jadi hampir sama dengan yang tadi kita F6 untuk membuat member baru. F6 kita namakan just LF1 aja. Kemudian tipenya adalah LF. Ini logical atau LF aja ya. Dengan key codecs. Oke. Kita buat recordnya. Recordnya kita namakan
choose pfr. Ini sama dengan record yang di SQL file-nya ya. Kemudian functionnya ini kita sebutkan SQL file yang akan kita sumber SQL file-nya file apa ya, atau mengacu ke SQL file yang mana. Jadi kita mengacu ke SQL file yang choose.pf. Oke. Kemudian key-nya, kita specify key-nya, kasih i untuk input. Oke, ini type-nya adalah k, itu untuk key. Kode choose ya. Jadi key-nya kita set kode choose. Oke, kita simpan. Kita compile. Oke, ke bentuk ya. Jadi kita sudah membuat satu SQL file, logical file dengan key kode customer. Selanjutnya kita akan melengkapi display file ini. Kita lengkapi saja, baru ada satu. Sekarang kita akan buat record berikutnya, yang itu untuk menginput kode customer yang akan kita ganti ya datanya ya. Atau kita copy saja nih, kita copy ke DSP02. Jadi kita tadi gunakan 3 ya untuk mengcopy ya. 3 ini. Kemudian kita edit display design image dengan 12. Nah, ini yang kita cuma butuh key ini aja nih, kode customer. Jadi yang lain kita buang aja. Kita kasih D untuk delete ya. Kemudian ini juga kita nggak pakai. Kita delete juga ini. Delete. Hilang, jadi kita hanya butuh ini, kode customer. Selanjutnya kita simpan. Jadi ini kita hapus, ada tiga field kita hapus ya. Kita simpan F3 keluar ya. Nah, selanjutnya kita akan buat layar untuk mengedit atau mengupdate ya. Jadi kita copy aja dari sini. Oh ya, tadi kayaknya ada yang ketinggalan ya. Kita ganti judulnya ya, jangan input ya. Sekarang ini kita ganti update customer. Oke, kita simpan. Kita copy lagi yang ini ya, karena kita akan mengupdate. Kita ganti dengan nama DSP03. Oke, kita edit design image-nya. Kita ganti tadi update customer. Lalu inputannya ini, format datanya, karena ini akan sebagai key nggak boleh kita update, jadi kita set sebagai output ya. Ini kita ganti sebagai O10, artinya output yang dengan 10 karakter. Oke, selanjutnya untuk nama customer itu kita set sebagai input dan output, jadi kita pakai B ya, bot ya. B sebanyak 35. Ini jadi B 40 untuk alamat customernya. Kode posnya, kalau input output kita pakai 9 kodenya. 9 sepanjang 5. Ya, oke, kita sudah buat layar untuk update-nya. Kita simpan. Kita keluar. Kita kembali aja. Oke, berhasil kita buat display filenya. Jadi kita menambahkan 2 record tadi ya. Selanjutnya
kita buatkan RPG ILE-nya ya, programnya. Jadi kita udah buat yang bagian pertama, mungkin kita bisa copy aja ya biar cepet. Kita copy ini ke 2 misalkan. Kita gantilah misalkan update. Kita edit. Nah, ini kita pakai logical file-nya ya, bukan PF ya. Sorry. LF1. Kita tambahkan key ya, karena aksesnya kita menggunakan logical dan ada key-nya, kita kasih key di sini. K maksud. Dia ada di posisi record access, record address type-nya. Nanti kalian bisa explore lagi ya. Kemudian ini kita masih perlu, tapi kita ganti dengan DSP02 ya untuk menampilkan input yang key-nya, input key-nya. Setelah di-input, kita cek ke file logicalnya apakah key-nya ini ada atau tidak ya. Kalau ada, nanti akan kita edit. Kita gunakan command change atau ya mencari ya, nge-chain ya, mengaitkan. Jadi kita pakai chain. Yang kita cek adalah filenya, recordnya adalah choose PFR ya. Lalu kita isikan key-nya. T4. Sorry, atasnya ya. Ini sini. M4. Parameter chain-nya adalah WS code choose ya. Lalu kita pasang indikator di high. Misalkan indikator 90 ya. Jadi nanti kalau ketemu, maka dia indikatornya adalah penilai off ya. Kalau kita lihat help-nya yang high ini ya, jadi hasil dari indikator ini adalah no record found condition. Jadi kalau dia on berarti datanya nggak ketemu. Jadi kita harapkan isi dari indikator ini adalah off ya. Jadi kita evaluate di sini, kita cek jika indikator 90-nya if equal ya, jika sama dengan off. Kalau off itu artinya adalah ketemu. Oke. Lalu kita cek statusnya, misalkan kita udah punya status ya. Statusnya kita gunakan n equal a. Oke, berarti artinya datanya adalah ada ya. Oh, n bukan e. Oke, kalau dia ada, baru kita ini berarti ada ya. Found ya. Ini komen aja, kita kasih komen found. Maka kita eval lagi nih, kita update isinya nih. Karena ini key, kita nggak usah update ini. Harusnya kalau ketemu kita akan menampilkan layar untuk mengupdate-nya ya. Jadi kita harus delete. Kita execute format yang ketiga, display record yang ketiga ada di save file. Jadi kita copy aja C. Karena ketemu maka kita akan execute yang ketiga.
Nah, setelah ketiga, tapi ini harus di set ya isi-isinya nih. Jadi sebelum kita execute, kita isi variabel yang di layarnya itu dengan isi dari file. bs nama sama dengan nama, kemudian alamat, ini bs alamat maksudnya, alamat sama dengan alamat yang ada di file, kemudian kode pos ya, kode pos, isinya adalah kode pos yang ada di file, baru ditampilkan ya untuk di-update, untuk diubah. Nah, nanti kalau udah di input, udah diubah, baru dibalikin lagi ke filenya, ke variable file. Oke, setelah itu baru sudah tinggal kita update. Jadi bukan write ya, tapi update. Update. Nah, itu berarti udah selesai untuk keluar dari program itu. Tapi ada yang ketinggalan dari kemarin nih. Dari tadi nih kita belum menggunakan F3 ya, di layar ada F3-nya tuh. Artinya kalau tekan F3 akan keluar. Di sini kita belum tulis, jadi sebelumnya kita buat dulu indikator di layarnya ya. Kita kembali ke layar sebentar. Kita kembali ke layarnya. Sorry, DDS. Layarnya kita ubah sebentar, kita tambah indikator. Jadi kita gunakan file level keyword ini F14 ya, atau Shift F2. Nah, ini ada keywordnya di sini nih. Kita gunakan indikator keyword. Kita pilih yes. Kita tambahkan aja keywordnya adalah CF03. Kemudian ininya responnya kita gunakan 03, indikator 3 maksudnya. Jadi kita pilih exit. Oke, kita simpan lagi. Kita compile. Kita kembali ke RPG-nya. Oh ya, kalau mau lihat source-nya boleh nih. Kalau udah gitu kita bisa lihat source-nya. Nah, tadi kita menambahkan menambahkan indikator 3. F3 ya, kita tekan F3. Kita ke RPG lainnya. Jadi kita akan menggunakan indikatornya ya. Indikator yang tadi kita set itu indikator F3 ya. Jadi kita akan di loop aja ini programnya, kita kasih loop untuk selama belum ditekan F3-nya, berarti masih belum keluar dari screen-nya. Jadi di paling atas ini deh, kita misalkan tambahin lagi pengecekan atau loop aja ya, loop dari indikator 3 atau F3. Indikator 3-nya kalau selama dia dual equal, selama belum on atau artinya off, maka akan melakukan blok ini, bawahnya akan dikerjakan semua nih. Berarti kita pasang penutupnya, button aja B. Penutupnya berarti di setelah, oh ini juga kurang end if nih. Ini kita kasih end if dulu. End if ini adalah end if dari indikator 90 tadi ya. Jadi if-nya ada nih, karena ada if equal di sini, kita pasti end if. Nah, tinggal kita tambahkan lagi end do dari pengecekan indikator F3 atau indikator 3. Kita kasih end do di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita compile ya, kita simpan.
F3, simpan, kita compile coba, ada error nggak? Ada error nih. Kalau melihat errornya, kita lihat ke 10 filenya. PLK job, pilih 4. Ini ada error apa nih? Sorry. Button. Di sini ada 2 error nih, 30 severity errornya. Kita cek ke atasnya dikit ya. Ini ada 2. Yang 00 itu berhasil ya, atau warning aja. Jadi ada 2 nih yang 7030. Jadi ada indikator yang kita belum set nih kayaknya nih. Kita ke 7030 ini. Kita find dengan F16 atau Shift F4. Kode pas. Oh, ini typo nih. Harusnya bukan kode pas ya, tapi kode pos. Oke, kita keluar, udah ketahuan errornya. Kita buka lagi. Kode pas. Satu dengan F16. Ini harus kode pos. Oke, kita simpan. Compile. Ya, sepertinya berhasil. Oke, berhasil. Jadi kalau tadi kita sudah di video yang pertama itu tadi kita sudah menyimpan data customer dengan kode customernya adalah A semua nih. Kita akan coba update dengan program yang baru kita buat, yaitu choose R2 ini. Kita call choose R2 nya. Kita masukkan key-nya, customer code-nya, A 10 kali, kita enter. Nah, ini akan ditampilkan. Jadi yang A ini statusnya adalah sebagai output ya. Karena key jadi nggak boleh diupdate, makanya ini disable ya, nggak ada garisnya nih. Baru kita ganti nih. Oh, ternyata misalkan ada salah atau kurang lengkap namanya nih. Misalkan Ahmad Hidayat misalkan. Oke, kemudian Bandung Selatan misalkan. Kode posnya 222 30 misalkan. Oke, kita enter. Berhasil. Nah, ini kembali ke awal lagi nih. Ke display file 02, display 02 dan akan loop sepanjang sebelum ditekan F3-nya nih. Atau kita cek hasil yang kita ubah tadi ya. Harusnya isinya adalah berubah. Nah, ini ada nama yang Hidayatnya, kemudian ada Selatannya, dan ada 2230-nya. Oke, kita bisa keluar dengan tekan F3 nih, untuk keluar dari screen ini. F3. Selesai. Jadi kalau kita query juga hasilnya akan sama ya, sesuai yang tampil di display program tadi. Kita query. Ini juga udah berubah. Ada Hidayatnya, kemudian ada Selatannya, dan berubah kode posnya. Oke, demikian contoh RPG ILE untuk mengupdate file atau mengupdate data yang ada di logical file ya. Nanti akan lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu untuk menghapus. Sampai di sini dulu, nanti sampai jumpa. Terima kasih.